Namanya Mbah Tirto, yang saat ini umurnya sudah hampir 70 tahun. Dia mengalami kejadian yang tidak semua orang bisa mengalami kejadian ini. Dan menurut Mbah Tirto sendiri, kejadian itu adalah suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian itu adalah mati suri. Mbah Tirto ini adalah seorang anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya saat dia umur 3 tahun. Dan sepeninggalan ayahnya, dia hanya hidup dengan ibunya yang saat itu sudah berumur 40 tahun. Karena orang tua Mbah Tirto menikah sudah berumur saat itu. Mbah Tirto saat umur 6 tahun, Mbah Tirto pun tidak bersekolah. Semasa kecilnya hanya bermain. Dan Mbah Tirto pun lebih sering bermain di terminal dan pasar. Dan dari pasar itulah Mbah Tirto mengenal orang-orang atau situasi yang membuat dirinya menjadi anak yang nakal. Bahkan dia sering melawan sama ibunya dan tidak mau diatur dan seenaknya sendiri. Singkat cerita, saat Mbah Tirto umur 12 tahun, ibunya pun meninggal dunia. Dan sepeninggalan ibunya, Mbah Tirto semakin menjadi anak yang tidak karuan gitu. Semakin bandel dan tidak terarah hidupnya. Dia pun bergaul di pasar dengan orang-orang yang lebih dewasa, bukan dengan anak-anak sebayanya. Dan dia pun menjadi seorang kacung ya, ataupun pesuruh. Dia sering disuruh-suruh oleh seorang penguasa pasar itu. Bisa dibilang preman lah. Kadang dia disuruh untuk mengambil upeti ataupun jatah keamanan kepada para pedagang. Dan semakin hari Mbah Tirto pun semakin gak jelas hidupnya gitu. Dan Mbah Tirto pun lama-kelamaan mulai ikut-ikutan seperti minum minuman keras dan melakukan hal-hal yang tidak baik lah. Dan Mbah Tirto berumur sekitar 20 tahun. Dia di sana menjadi pesuruh penguasa pasar dan dia pun sering menjadi bahan bulian. Kadang dia digebukin, dipukul, diludahin, bahkan pernah Mbah Tirto ini dikencingin. Cuman karena dari situ dia bisa hidup, dari sana dia bisa makan, akhirnya pun dia bertahan di sana. Walaupun hati kecilnya itu tidak menerima diperlakukan seperti itu. Dan jika Mbah Tirto tidak bisa mendapatkan upeti ataupun uang jatah keamanan, itu Mbah Tirto akan dipukul atau diperlakukan yang tidak baik oleh sang penguasa pasar itu. Dan singkat cerita, Mbah Tirto pun semakin dewasa dan saat itu dia umur 28 tahun, dia ada keinginan untuk berontak. Bahkan dia punya keinginan untuk mengambil alih ataupun menguasai pasar dan terminal. Tapi saat itu Mbah Tirto belum mempunyai keberanian dan nyali untuk melawan penguasa saat itu. Karena penguasa di pasar dan terminal itu orang-orang hebat. Akhirnya pun Mbah Tirto pergi dari pasar itu dengan niat akan kembali dan menguasai pasar itu. Akhirnya Mbah Tirto pun berkelana dan mencari ilmu keliling Jawa sampai ke Pulau Sumatera. Dan Mbah Tirto pun berhasil mendapatkan ilmu atau kedigdayaan. Tidak mempan ditembak,
dan tidak mempan senjata tajam. Dan dia pun menjadi orang kuat gitu. Dan akhirnya pun dia kembali ke pasar dan menantang penguasa pasar saat itu. Dan singkat cerita pun Mbah Tirto mampu menguasai pasar dan terminal. Dan sejak saat itu Mbah Tirto ini hidupnya semakin tidak karuan, seenaknya sendiri dan sering menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Dia tidak segan mengobrak-abrik pasar, dagangan, ataupun memukul orang-orang yang tidak mau memberikan jatah kepadanya. Bahkan dia sering melakukan pelecehan kepada pengunjung pasar. Dan Mbah Tirto ini menguasai pasar itu hampir kurang lebih 5 tahun. Dan saat Mbah Tirto berumur 35 tahun, jatuh cinta kepada seorang anak dari pedagang di pasar itu. Tapi orang tua gadis itu tidak menyetujui karena orang tua gadis itu adalah salah satu pedagang di pasar itu dan tahu bagaimana jahatnya atau keseharian Mbah Tirto ini. Bahkan orang tua gadis ini adalah salah satu orang yang pernah disakitin, bahkan diobrak-abrik tempat jualannya oleh Mbah Tirto. Dan karena sakit hatinya ditolak oleh gadis ini, dia pun berniat untuk mencari ilmu lagi agar si gadis ini bisa mencintai dia dan orang tuanya pun setuju. Dan akhirnya Mbah Tirto pun pergi mencari ilmu atau mencari guru agar keinginannya bisa terwujud. Dan saat di perjalanan, saat itu Mbah Tirto ini ditemani 2 anak buahnya mengendarai mobil jeep waktu itu. Dan di perjalanan, Mbah Tirto mengalami kecelakaan. Mobilnya menabrak truk yang bermuatan pasir. Mobil Mbah Tirto pun terjungkal dan masuk ke jurang. Mbah Tirto pun langsung tidak sadarkan diri. Dia tiba-tiba ada di satu tempat yang benar-benar menyeramkan. Dan saat itu Mbah Tirto tidak bisa menjelaskan dia berada di mana. Dia tidak bisa melihat kiri, kanan, depan, belakang, atas dan bawah. Bahkan tempat berpijaknya kaki Mbah Tirto, dia tidak bisa merasakan dan melihatnya. Mbah Tirto bingung dan merasa aneh. Dia pun terus berjalan hingga akhirnya dia menemukan cahaya merah dan dia pun berjalan menuju cahaya itu. Saat di ujung mendekati cahaya itu, ternyata dia melihat banyak manusia seakan berjalan yang tidak bisa melewati tempat itu. Jadi Mbah Tirto melihat orang-orang berjalan belum sampai ujung sudah jatuh. Belum sampai ujung terjatuh. Bahkan baru beberapa langkah dia terjatuh. Tapi kemudian orang itu tiba-tiba balik lagi dan berjalan lagi, jatuh lagi. Terus menerus seperti itu. Lalu Mbah Tirto pun terus mencoba mendekati. Saat dia mendekati dan melihat ke bawah, dia melihat banyak orang-orang menjerit kesakitan. Dan Mbah Tirto mendengar satu suara dalam hatinya yang mengatakan, apa kamu mau seperti mereka? Dan Mbah Tirto pun ketakutan dan menangis. Dia melihat orang-orang yang benar-benar dikuliti, yang di kulitnya diambil, ditarik paksa,
kemudian tumbuh lagi, ditarik lagi, tumbuh lagi, sampai ada yang dipotong lehernya, kemudian tumbuh lagi. Pokoknya bermacam-macam hal-hal aneh yang belum pernah dia lihat. Dia pun menangis ketakutan saat itu. Dan saat Mbah Tirto berdiri memandangi kejadian itu, Mbah Tirto seakan terseret untuk ikut masuk ke tumpukan manusia itu. Seperti ada tangan yang menarik kakinya dan Mbah Tirto pun terjatuh. Dia pun coba berpegangan ke apapun di sana yang bisa ia pegang. Tapi dia tidak bisa memegang apapun dan dia terseret masuk ke dalam tumpukan orang-orang itu. Di sana sangat bising suara teriakan dan minta ampun. Dan saat itu pun Mbah Tirto benar-benar yang ketakutan dan merasa dirinya tidak bisa apa-apa. Dia pun teriak dan meminta ampun. Dan baru pertama kalinya dia mengucap dan menyebut nama Allah saat itu. Dia bilang, ampun ya Allah, tolong aku. Dan saat dia mengucapkan seperti itu, tiba-tiba cengkraman tangan itu menghilang dan dia pun langsung berdiri dan berlari kembali ke tempat semula dia berdiri. Berselang beberapa menit, Mbah Tirto tiba-tiba berada di atas rumput-rumput hijau, di padang rumput yang luas dan indah. Di depan dia banyak danau, pohon-pohon buah, dan banyak burung berkicauan. Dan dia lihat banyak orang-orang yang putih bersih dan memakai pakaian yang sangat-sangat bersih. Kontras banget dengan yang dia lihat sebelumnya. Dan dia pun berjalan menghampiri orang-orang yang sedang tertawa, bercanda. Dan saat Mbah Tirto mulai mendekati dan dia pun mendengar kembali suara di hatinya. Kamu memilih ini apa yang tadi? Mbah Tirto pun dengan sangat-sangat berharap dan menginginkan untuk berada di sini daripada di tempat yang tadi. Mbah Tirto pun tiba-tiba bersujud dan menangis. Dan dia pun kembali mengucapkan, ya Allah, ampuni saya. Dan tiba-tiba ada dua orang yang menghampirinya. Dan saat Mbah Tirto bangun dari sujudnya, dia sangat-sangat kaget dan menangis sekuat-kuatnya yang tidak bisa dia tahan. Sosok dua ini adalah ibu dan ayahnya. Mbah Tirto pun memeluk dan bersujud di kaki ibu dan bapaknya. Dan saat Mbah Tirto bersujud di kaki ibu dan ayahnya, dia pun tiba-tiba terbangun dan saat dia sadar ternyata dia berada di rumah sakit. Dan kata dokter, dia sudah koma sekitar 1 minggu. Dan singkat cerita, setelah Mbah Tirto pulih, dia pun meninggalkan semuanya. Dan dia pun meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia sakitin, termasuk semua orang-orang pasar itu. Dan dia pun akhirnya merantau ke Jakarta. Dan dia di Jakarta menjadi kuli bangunan atau apapun yang bisa ia kerjakan. Dia pun bahkan sering tidur di musola atau masjid. Dan kemudian dia bertemu perempuan yang sangat mencintai dia saat itu.
Dan dia adalah seorang pengusaha yang kemudian menjadi istrinya. Dan akhir cerita, Mbah Tirto pun menjadi seseorang yang bermanfaat bagi banyak orang.